Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahara Murniati Salam dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Marisa Amalia Fahira. Perkenalkan, nama saya Mariska Sofiana Dewi. Perkenalkan, nama saya Melda Putri Zakia. Perkenalkan, nama saya Naila Rosida. Perkenalkan, nama saya Naufal Aulia Amrullah. Pengertian jual beli sesuai syariat Islam. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau akad. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-Nya, lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Syarat sah jual beli. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat harus dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu. Syarat-syarat ini terbagi dalam dua jenis, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Yang pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku harus memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas ini, yakni dengan kondisi yang sudah akil balik serta berkemampuan memilih. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau orang yang dipaksa. Yang kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu yang pertama, objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Yang kedua, mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar faktor atau ketidaktahuan atau menjual kucing dalam karung, karena hal tersebut dilarang. Yang ketiga, tidak memberikan batasan waktu, artinya tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Pengertian obat terlarang. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah nafza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika disebutkan pengertian dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Meskipun demikian, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya, karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam golongan 1 merupakan jenis zat yang dikategorikan ilegal. Akibat dari status ilegalnya tersebut, siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika golongan 1 dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jenis-jenis obat terlarang. Yang pertama adalah golongan narkotika. Nah, golongan narkotika ini dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pendidikan atau pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Dan golongan yang kedua, narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin dan petidin. Golongan yang ketiga, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau dan tujuan pengembangan pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein. Setelah kita mengetahui 3 golongan dari narkotika tersebut, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis narkotika yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah kokain, di mana kokain atau kut ini termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Jenis yang kedua yaitu ganja, di mana ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan simeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke dalam makanan, atau diseduh sebagai teh. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit, seperti MS, penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun di Indonesia ganja termasuk ilegal karena resiko masalah kesehatan jauh lebih besar dari manfaatnya. Jenis yang ketiga yaitu ekstasi, di mana ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya atau membuat bersemangat. Jenis narkoba ini beresiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Jenis yang keempat adalah heroin, di mana heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolong dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Namun heroin ini termasuk dalam narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya, cepat diserap ke dalam otak, dan bisa membuat orang sangat ketagihan hingga sulit terhenti. Jenis yang kelima yaitu metamfetamin. Metamfetamin atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering digunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Selanjutnya golongan dari psikotropika. Nah, psikotropika ini digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya etisilidin dan meskalin. Psikotropika golongan yang kedua.
Psikotropika golongan yang kedua adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya amfetamin, zipeprol, dan dexamfetamin. Yang golongan yang ketiga yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya amoprabital, katin, dan buprenorfin. Yang selanjutnya psikotropika golongan yang keempat, di mana psikotropika golongan yang keempat ini berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya alobarbital, barbital, dan kamazepam. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, psikotropika dibagi menjadi beberapa kelompok, menjadi 3 kelompok. Yang pertama, obat stimulan. Jenis psikotropika yang satu ini merupakan termasuk obat stimulan yang bisa memberikan rangsangan kepada syaraf sehingga bisa menimbulkan efek lebih percaya diri. Contohnya kafein, kokain, ganja, amfetamin. Zat amfetamin biasanya terdapat pada pil ekstasi. Selanjutnya yang kedua, obat depresan. Jenis obat psikotropika yang satu ini merupakan obat depresan yang bisa memberikan efek yakni kerja sistem saraf berkurang, menurunkan kesadaran, dan mengantuk. Contohnya alkohol, sedatin atau pil KB, magadon, valium, dan madrax, dan kanabis dan barbitural. Jenis yang ketiga yaitu obat halusinogen. Jenis psikotropika yang satu ini merupakan halusinogen yang bisa menimbulkan halusinasi, yakni mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Contohnya lisersic acid, diethylamide, LSD, psilocybin, dan mikralin, dan marijuana. Manfaat dan mudarat obat terlarang. Pada dasarnya, narkoba banyak memiliki mudarat daripada manfaat, karena narkoba hanya dapat digunakan dengan dosis yang kecil, hal itu juga untuk keadaan terpaksa. Sudah umum diketahui bahwa kebiasaan mengkonsumsi narkoba dalam waktu lama akan mengakibatkan kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung. Dapat pula merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan bahkan gangguan jiwa. Lebih jauh lagi akan menimbulkan gejala mudah tersinggung dan kurang perhatian terhadap lingkungan, menekankan pusat pengendalian diri sehingga menjadi berani dan agresif dan tidak terkontrol, berbahaya bagi akal pikiran dan urat-urat syaraf. Yang pertama adalah kokain. Walaupun bisa dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain bisa disalahgunakan untuk tujuan rekreasional, dapat memicu otak melepaskan dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Karena efek yang dirasakan bersifat sementara, seseorang jadi harus menggunakan kokain berulang kali untuk mempertahankan sensasi gembira yang didapatkan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan seperti depresi atau kecemasan, aritmia, denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh meningkat, kerusakan usus, kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, kehilangan penciuman, terutama bila penggunaan kokain melalui hidung, HIV, dan hepatitis C. Yang kedua adalah ganja. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat dan sensasinya disebut high. Bahan psikoaktif ini juga bisa membuat efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan secara umum keseluruhan karena dapat menimbulkan gangguan kognitif, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, risiko serangan jantung,
dan pemikiran bunuh diri. Yang ketiga adalah ekstasi. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, ekstasi dapat memberikan efek samping seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur sehingga membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan. Selain itu, ekstasi juga bisa menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot menegang, mual, penglihatan kabur, pusing, berkeringat, atau kedinginan. Efek penyalahgunaan ekstasi yang berlebihan bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan yang lebih serius, seperti hipertemia, gangguan kerja jantung dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif yang berbahaya, dan overdosis. Yang keempat adalah heroin. Heroin termasuk dalam narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya, cepat diserap ke dalam otak, dan bisa membuat orang sangat ketagihan hingga sulit berhenti. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang. Namun, setelah efek awal ini, pengguna jadi tidak bisa berpikir jernih serta bolak-balik merasa mengantuk dan terjaga. Selain itu, pengguna juga bisa mengalami efek samping seperti kesulitan bernapas, kemerahan pada kulit, mulut kering, pupil menyempit, mual. Sementara itu, overdosis heroin bisa menyebabkan pengguna mengalami hipotensi, bibir dan kuku membiru, kaku otot, kejang, henti nafas, hingga kematian. Yang kelima yaitu metamfetamin. Metamfetamin atau sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti nafsu makan turun, nafas lebih cepat, detak jantung lebih cepat atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh, kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda. Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa membuat seseorang lebih berisiko terkena HIV atau AIDS. Selain itu, efek psikologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu. Hukum jual beli obat terlarang dalam Islam. Bekerja merupakan impian semua orang setelah dewasa. Dengan bekerja, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang selalu tak pernah habis dan selalu mengalami kenaikan harga. Tetapi, mendapatkan suatu pekerjaan memang bukan perkara yang mudah. Hal ini dapat diketahui dari jumlah pengangguran di Indonesia yang masih tak dapat dibendung. Meski telah mengalami penurunan, pengangguran ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan, sumber daya manusia yang masih di bawah rata-rata, kemiskinan, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu, sebagian orang mungkin berani mempertaruhkan hidupnya dengan mengambil pekerjaan yang dilarang, baik secara undang-undang maupun hukum Islam. Contohnya dengan menjual narkoba. Keputusan mereka bukan tanpa sebab. Sulitnya mendapat pekerjaan yang baik dan halal membuat orang-orang tersebut menjatuhkan dirinya ke lubang yang telah diharamkan. Tujuan mereka hanya satu, bisa mengais uang dan memenuhi kebutuhan. Bagi mereka yang telah melakukan perbuatan tersebut, hanya itu satu-satunya cara terakhir untuk bekerja dan mendapatkan uang di tengah permasalahan ekonomi yang semakin sulit dipecahkan. Ketika suatu payung hukum yang ada belum tersentuh oleh mereka, yaitu pengedar dan pengguna, maka mereka akan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa tanpa takut akan berakhir di sel tahanan meski mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Kontradiksi dengan hukum Islam, aktivitas mereka tentunya sudah mendapat hukuman berupa dosa besar dari awal karena narkoba diharamkan dalam Islam baik ketika mengonsumsinya atau menjual belikannya. Bekerja dengan menjual barang haram seperti narkoba berarti telah melanggar prinsip tauhid dalam kegiatan ekonomi Islam. Padahal jual beli adalah pekerjaan yang halal.
yang telah dicantumkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya ialah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Prinsip tauhid ini mengajarkan seseorang pelaku ekonomi bahwa melakukan suatu aktivitas muamalah tidak hanya untuk mencari keuntungan dan pada waktu yang sama menganiaya orang lain, tetapi di dalamnya juga ada bentuk ibadah selain untuk kepentingan duniawi, juga sebagai bekal di akhirat kelak nanti. Dengan senantiasa melaksanakan aturan ekonomi berdasarkan perintah dan apa yang Allah telah sampaikan, maka Allah menjamin keselamatan manusia karena di dalamnya terdapat aturan yang menghindari manusia dari kebinasaan dalam Islam. Segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia atau muamalah dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Kemudian, jual beli narkoba juga melanggar prinsip ekonomi Islam yang lain, yaitu prinsip kemaslahan. Dapat dikatakan maslahat apabila aktivitas ekonomi tersebut memenuhi dua unsur, yaitu ketaatan atau halal dan bermanfaat serta membawa kebaikan atau thayyib. Sudah jelas, pelaku ekonomi yaitu pengedar dan pengonsumsi narkoba tidak memenuhi unsur ketaatan atau halal dan kemaslahatan. Narkoba disamakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan sehingga menjadi haram. Dan kandungan yang ada di dalam narkoba apabila dikonsumsi manusia akan membawa keburukan serta akan menghilangkan kebaikan dalam dirinya. Ketika melakukan transaksi jual beli narkoba, berarti juga telah melanggar prinsip ekonomi Islam keadilan. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Maka, dapat dikatakan jual beli narkoba adalah sesuatu yang diharamkan baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Jual beli narkoba sangat bertentangan dengan ekonomi syariah yang menghendaki pelaku ekonominya mendapatkan sesuatu dengan cara halal dan tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Padahal dengan jual beli seharusnya seorang pelaku ekonomi akan mendapatkan pahala ibadah karena mengikuti syariat yang telah ditetapkan. Namun, kekurangan dari berbagai aspek kehidupan membuat pelaku ekonominya bekerja untuk hal yang haram demi memenuhi kebutuhan serta mengonsumsi barang haram tersebut karena terpengaruh lingkungan atau mungkin dari masalah pribadinya sendiri. Sebaiknya, untuk menghindari kegiatan buruk yang bertentangan dengan Al-Quran serta sunnah Nabi, hendaknya kita memperdalam ilmu kita baik pada pendidikan yang sifatnya umum maupun pendidikan agama. Karena dengan kita mempelajari ilmu umum akan membawa kita menjadi seseorang yang jenius dalam melihat berbagai sisi kehidupan, sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan dengan baik. Sejalan dengan ilmu umum, ilmu agama juga tak kalah penting dalam menjunjung dan memperkuat kegiatan yang kita lakukan agar tidak bertentangan dan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena jika kedua ilmu tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka tak ada orang yang akan menzalimi dirinya sendiri maupun orang lain, dan hendaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari perbuatan buruk serta menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, obat terlarang adalah obat yang apabila dikonsumsi akan memberikan efek kecanduan pada konsumennya.
Tidak hanya kecanduan, namun bahkan lupa diri dan memberikan efek yang berbahaya bagi organ tubuh sehingga Islam mengharamkan penggunaan obat yang memiliki efek tersebut yang biasa disebut obat terlarang. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu, dengan syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak diharamkan dalam syariat agama Islam. Contohnya narkoba. Jual beli narkoba adalah suatu yang diharamkan baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Jual beli narkoba sangat bertentangan dengan ekonomi syariah yang menghendaki pelaku ekonominya mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal dan tidak menimbulkan mafsadah. Padahal dengan jual beli seharusnya seorang pelaku ekonomi akan mendapatkan pahala ibadah karena mengikuti syariat yang telah ditetapkan. Namun kekurangan dari berbagai aspek kehidupan membuat pelaku ekonominya bekerja untuk hal yang mengharam demi memenuhi kebutuhan serta mengonsumsi barang haram tersebut karena terpengaruh lingkungan atau mungkin dari masalah pribadinya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.